Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, pemerintah Kabupaten Lampung Utara melakukan inspeksi mendadak di dua pabrik singkong yakni PT Teguh Wibawa Bakti Persada yang merupakan bagian dari perusahaan Sinar Laut Group berlokasi di Kecamatan Belambangan Pagar, dan PT Jaya Abadi Tapioka, di Desa Bandar Kagungan Kecamatan Abung Selatan, pada Rabu 2 November 2022. Dalam sidak tersebut ditemukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pabrik belum sepenuhnya dilakukan sesuai aturan. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Pemkab Lampung Utara, Sofyan menjelaskan, bahwa sidak yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat, juga sebagai cara membina perusahaan. Menurutnya sidak semacam ini akan rutin dilakukan minimal 6 bulan satu kali. Dalam sidak kali ini, Pemkab Lampura datang bersama tim, yang terdiri dari dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Pertanian. Sofyan menjelaskan, Dinas Perdagangan akan fokus pada hal yang menjadi ranah mereka yaitu soal timbangan atau harga singkongnya. Dinas Lingkungan Hidup akan fokus pada kebersihan, dan limbah perusahaan apakah sudah dijalankan sesuai aturan atau tidak. Yang terakhir yaitu Dinas Pertanian akan fokus mengurusi masalah peningkatan produksi singkong agar berdampak positif pada petani dan perusahaan. Tommy Suciadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup saat diwawancarai mengatakan bahwa ia dan tim menemukan pengelolaan limbah B3 yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Setelah DLH melihat bagaimana dua pabrik mengelola limbah, hasilnya didapati bahwa dua pabrik sudah memiliki tempat pembuangan sampah limbah B3, hanya saja dalam praktiknya masih ditemukan oli yang tercecer, drum-drum tempat menyimpan oli masih tersimpan di luar yang seharusnya disimpan di TPS limbah. Tommy juga menjelaskan, bahwa di dua pabrik tersebut masih ditemukan sisa pembakaran batu bara yang halus dan sisa pembakaran batu bara yang kasar yang masih disimpan sembarangan. Ia mengatakan limbah batu bara baik yang kasar maupun yang halus, bukan lagi kategorikan sebagai limbah B3. Tommy menjelaskan, berdasarkan peraturan Menteri terbaru Fly Ash dan Bottom Ash bukan lagi termasuk golongan limbah B3, meskipun demikian pengelolaan dan penyimpanannya harus dikelola dengan baik, yaitu dimasukkan dalam karung agar tidak terkena air hujan. Di dua pabrik ini, Tommy mengatakan dirinya masih menemukan limbah bottom ash belum dikarungkan dan masih ditaruh di luar, pihaknya pun meminta pihak pabrik untuk limbah bottom ash agar dikarungkan. Menurut pengakuannya, perusahaan itu telah memenuhi beberapa catatan yang diberikan pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu terkait instalasi pengolahan air limbah yang sudah ada mesin aeratornya. Ia juga mengatakan terdapat tahapan-tahapan yang cukup panjang apabila memberikan sanksi yang paling ringan sampai yang paling berat yaitu penutupan kepada para perusahaan apabila melakukan pelanggaran. Tommy menekankan, kedatangan pihaknya adalah untuk melakukan pembinaan dan mengajak perusahaan untuk patuh, sehingga keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Berdasarkan pantuan tim Kupas TV di dua lokasi, di pabrik PT Teguh Wibawa Bakti Persada ditemukan limbah oli bekas yang tercampur dengan air, beberapa tercecer di tanah lingkungan pabrik dan banyak ditemukan bottom ash yang menggunung dan fly ash yang tercecer di banyak sudut. Sedangkan pada PT Jaya Abadi Tapioka ditemukan limbah bottom ash yang telah menggunung di beberapa sudutnya yang belum dimasukkan ke dalam karung. Jadi kalau dari Dinas Lingkungan Hidup fokusnya adalah melihat limbah B3, ya, bagaimana penyimpanannya, kemudian melihat pengelolaan limbah cairnya, artinya dari IPAL. Dari kedua tempat tadi masing-masing sudah punya IPAL, khususnya tadi yang di Sinar Laut ya, mereka sudah punya IPAL, sudah punya TPS B3. Hanya saja prakteknya masih kita temukan tadi ya, ada beberapa B3 seperti oli bekas, drum-drumnya masih disimpan di luar. Memang kalau secara produksi setiap hari mereka menggunakan oli itu, tapi agar segera disimpan kembali di dalam TPS B3. Dan memang banyak tempat yang terkait dengan fly ash bottom ash. Limbah dari sisa pembakaran batu bara ini memang
dengan permen yang terbaru sudah bukan lagi termasuk dalam limbah B3. Tapi penyimpanannya tetap harus yang terlindungi, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Tadi kita temukan fly ash di 2 tempat ini sudah dimasukkan dalam karung, tapi bottom ash masih di luar. Ya, itu sudah kita sarankan juga agar dimasukkan ke dalam TPS, dimasukkan ke dalam karung agar tidak terkena hujan. Kalau terkena hujan itu pencemaran lagi nanti. Khusus di sini ya, apa namanya? Jaya Abadi ya. Di Jaya Abadi memang beberapa waktu lalu kami sudah turun juga ke sini dengan catatan-catatan. Karena ini memang perusahaan ini baru take over. Beberapa masukan kita terkait dengan TPS B3, tadi kita lihat di belakang itu bangunan baru itu. Berarti mereka sudah mulai memenuhi catatan-catatan kita. Kemudian IPAL juga kami minta dilakukan, ada mesin aerator di belakang tadi yang bangunan itu sedang dibangun. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segera bisa selesai pembangunan sehingga nanti pengelolaan B3, pengelolaan IPAL-nya baik sehingga nanti tidak mencemari lingkungan. Harapan kami demikian juga perusahaan-perusahaan lain tentunya. Ada sanksi nggak Bang kalau misalnya hal ini masih berulang? Iya, kalau melihat dari aturan tentu ada, mulai dari teguran sampai dengan bisa penutupan terkait dengan pelanggaran itu. Tapi tahapannya ada. Ya, dan kita itu apa yang disampaikan Pak Asisten tadi, tiga komponen itu, masyarakat, kemudian pemerintah dan juga dunia usaha. Jadi tujuan kita hari ini bukan mencari salah, apalagi sampai menjatuhkan hukuman. Kita berharap pembinaan ini mengajak perusahaan untuk patuh, sehingga nanti keberadaan mereka tetap memberikan keuntungan bagi perusahaan, bagi pemerintah dan masyarakat, tapi tetap ramah lingkungan. Rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pabrik yang mengelola singkong atau mengelola ubi kayu yang ada di Lampung Utara, pengolahan singkong di Tapioka, yang kita sampai dengan saat ini sudah 2 perusahaan yang kita kunjungi. Insya Allah besok nanti sisanya akan kita kunjungi juga oleh tim ini. Jadi tim ini melaksanakan tugas rutinnya yang dilakukan minimal itu setiap 3 bulan minimal, atau maksimal tidak dilaksanakan 3 bulan sekali, terus minimal 6 bulan sekali kita turun ke lapangan dengan tujuan agar kita mengetahui kondisi pabrik, lalu kita nanti akan gabungkan dengan informasi-informasi yang kita peroleh di luar, termasuk apa yang menjadi keluhan masyarakat terutama pada singkong. Aspek yang kita nilai sendiri, yang kita lihat, ya, karena tim ini dibentuk oleh Pak Bupati ya, termasuk Pak Wakil Bupati juga, dari semua perangkat daerah yang terkait dengan pabrik ini. Antara lain, pabrik itu berdiri tentu harus sesuai perizinannya, termasuk dari tata ruang, kemudian dokumen perizinan yang harus dilengkapi. Nah, dokumen yang sifatnya berlaku tahunan tentu kita harapkan dia tepat waktu, ada perpanjangan seperti itu. Kemudian karena pabrik ini juga mengelola singkong, nah ini ada kaitannya dengan tata niaganya, termasuk dengan alat timbangan. Alat timbangannya kita hadirkan dinas perdagangan untuk melihat dan dilakukan tera ulang. Biasanya tera ulang dilakukan setahun sekali ya. Kecuali kalau ada komplain dari masyarakat dengan bukti yang lengkap, lalu secara khusus kita lakukan tera. Gitu. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah dari sisi lingkungan hidup. Jadi keberadaan pabrik ini kita harapkan di samping dia untuk keuntungan pabrik, tapi dia akan memberikan dampak yang baik terhadap ekonomi masyarakat yang ada di sekitar, termasuk para petani kita. Nah, jadi saya katakan dengan pemilik pabrik tadi bahwa pembangunan ini suka tidak suka harus dilakukan oleh 3 komponen minimal: pemerintah daerah, kemudian swasta adalah perusahaan, dan warga masyarakat. Warga masyarakat termasuk kontrol sosial dilakukan oleh masyarakat.
limbah oli di PT Sinar Laut, inspeksi dari Pemda Lampung Utara. Sekian laporan dari Lampung Utara, Kupas TV melaporkan.